Kak, ini benar dengan kelompok KKN kelompok 17 Kak? Iya betul, Kak. Oh iya, saya yang di grup. Kita satu kelompok ternyata. Oh, kita duduk di paling Oh iya. yang lain. Yang lain di mana? Masih mengarah ke sini. Oh, begitu Kak. Kak Rahmat, ini Ya? sudah fix nih Kak anggotanya. Kita ada 10 orang kan dalam satu kelompok. Oh iya, cocok nih. Kita 10 orang. Ada 2 orang cowok termasuk saya dan sisanya perempuan. Iya, sama tadi kan juga sudah saya kabari di grup untuk kumpul di sini. Oh, oke. Oh iya, Pak. Kenapa? Enggak kayaknya kok Ya, Kak. Berapa nih? Ya, kalau mau kakak lah. Oh iya. Oh, kita satu kelompok. Mari. Harinya kumpul juga di. Iya. Tadi aku sempat takut salah tempat. Jangan juga tadi Iya. sempat muter-muter soalnya karena judi saja saya kan dari fakultas hukum pertama kali juga. Masuk deh, IPK. Iya. Iya, Ya. ini KKN kelompok 17. Iya. Oh iya. Oh iya. Kamu juga? Saya Salsa. Oh iya, silakan duduk. Sini duduk. Ya. Salsa, kamu tadi dari mana? Dari rumah. Tadi saya naik Grab sih. Tadi agak lama soalnya di cancel. Soalnya nggak tahu kenapa. Oh iya, ini punya sisa berapa orang yang datang? Sekitar 3 orang lagi. Cuman katanya satunya nggak bisa datang. Oh iya, dua orang, 3 orang kayaknya di. Iya. Masih karena telat habis ngantri fotokopian. Oh, teman kelompok KKN 17 Kak? Iya. Oh iya, silakan duduk. Tadi soalnya dosenku udah tiba-tiba kasih tugas tambahan. Oh, enggak masalah. Yang penting kita kumpul lengkap semua satu kelompok toh. Iya. Mungkin begini teman-teman, perhatiannya dulu sebentar. Karena kita kebetulan sudah kumpul juga lengkap satu kelompok dan mungkin langsung saja bisa kita mulai ya. Nah, pertemuan hari ini kita hanya perkenalan saja. Nah, jadi nanti mungkin masing-masing dari teman-teman bisa perkenalkan dirinya masing-masing dan juga harapannya ini supaya bagaimana ke depan kita bisa akrab terutama dalam menjalankan program kerja kan. Oke. Mungkin pertama mulai dari saya dulu ya. Ya, perkenalkan saya Rahmat Hidayat dari Fakultas Hukum. Semoga kita ke depan bisa lebih akrab dalam menjalankan program pertama. Kita Oh iya, saya perkenalkan nama saya Salsa. Panggil saja Salsa, saya dari Ilmu Komunikasi. Salam kenal. Halo, Salsa. Halo semuanya, perkenalkan saya Lia dari Psikologi. Senang sekali akhirnya kita bisa kumpul semua di sini. Semoga nanti di lapangan cocok semua. Ya, siap. Hai guys, saya Alia dari jurusan Manajemen. Jadi saya di sini suka foto-foto. Nanti kalau mau dokumentasi saya yang handle nanti. Iya, ya ada anak manajemen nih. Asik nih. Halo, saya Rina dari akuntansi. Saya tuh orangnya pendiam, tapi bisa aja kalau diajak bicara. Ya, nanti di kelompok ini kamu akan lebih banyak bicara ya. Betul. Halo semuanya, saya Rahma dari Ilmu Politik. Halo Rahma. Belajar politik. Halo semuanya, saya Sinta dari Kehutanan. Senang bisa satu kelompok sama kalian. Pencinta alam. Iya. Cinta. Oh iya. Oke, mungkin saya kenalkan nama saya Aspira Wendari Basin, bisa dipanggil Wenda. Saya dari jurusan Sastra Inggris. Sastra Inggris. Jago bahasa Inggris juga ini. Ini ngomong-ngomong sudah pada tahu kah tempatnya kita KKN nanti? Itu kan yang saya dengar dari ini katanya kelompoknya kita akan ditempatkan di Konawe Selatan. Saya dengar dari UNIF seperti itu. Semoga tempatnya dingin deh, soalnya saya nggak bisa panas. Yang penting saya bagus jaringannya karena nggak bisa kalau nggak update drakor. Iya. Kalau Nanti kayaknya bakal seru deh, karena kan kakak ini tuh bukan cuma kerja kan, kita juga tambah pengalaman baru toh. Iya. Setuju saya. Kalian hidup bareng bersama teman-teman yang lain. Iya. Kalau Konawe Selatan itu setahuku dia kan daerah hutan juga. Yang mana memang Konawe Selatan itu kalau soal sejuk. Tapi lagi-lagi hutan kan belum tentu jaringannya. Tapi semoga jaringannya bagus Iya, toh, semoga supaya kita bisa nonton drakor di sana. Dan obat. Ya, tadi itu hanya sebatas informasi yang saya dengar meskipun belum resmi toh. Hanya dari teman juga yang kebetulan jadi ketua kelompok di kelompok lain, kabarnya kita akan ditempatkan di Konawe Selatan. Ya, tapi nanti KKN ini yang penting biar bagaimanapun kondisinya, seperti apapun nanti di sana masyarakatnya dan lain-lain sebagainya, yang penting kita punya program kerja yang bisa terlaksana semua dengan keterlibatan masing-masing kelompok. Kompak ya? Ya, mungkin
untuk hari ini saya pikir karena waktu juga sudah hampir petang, kita sudahi saja ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita diskusi tentang program kerja dan juga pembagian job desk masing-masing. Saya pikir begitu. Mungkin kita akhiri rapat kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa kita dokumentasi dulu Oh betul. bersama. Hampir saya lupa. Iya. Bergaya semua. Ya, oke. Oke, baik teman-teman. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya, bahwa di pertemuan kedua ini kita akan rapat, yaitu khususnya fokusnya akan pembagian job desk. Ini sudah saya bagi strukturnya kita, terus saya bagi juga beberapa tugas divisi-divisi. Sebentar ini teman-teman mengusulkan dirinya atau paling tidak saya tunjuk kalau tidak ada yang mau toh. Ya, jadi ini sudah saya susun sesuai dengan kebutuhan kelompok ya. Mohon maaf teman-teman, saya terlambat. Tadi juga, maaf minggu lalu juga saya tidak sempat ikut pertemuan pertama. Oh, Tiara ya? Iya, Tiara. Oh iya, enggak apa-apa, mari gabung. Justru Kalau saya dari jurusan arsitektur. oh ya, salam kenal ya. Salam kenal ya. Jadi nanti Tiara menyesuaikan saja ya, karena ini kan teman-teman sudah rapat di pertemuan kedua ini. Iya. Iya. Jadi mungkin saya langsung lanjut saja Tiara ya, nanti Tiara menyesuaikan saja. Nah ini kami sudah sampai di pembentukan struktur kelompok. Ini juga sudah saya bagi sesuai dengan kebutuhan kelompok kita nanti pada saat KKN. Jadi struktur kelompok itu secara umum ada ketua kelompoknya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Kemudian ini ada saya bagi juga divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan kelompok kita nanti. Untuk divisi-divisi di sini ada 4 divisi yang saya bagi. Divisi humas yang tugasnya nanti akan banyak koordinasi dengan masyarakat. Toh, misal kalau ada kegiatan, divisi humas inilah yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian ada divisi dokumentasi. Ya, sesuai dengan namanya saya pikir sudah jelas ya, teman-teman tahu nanti tugasnya mendokumentasikan segala kegiatan kita di sana nanti. Kemudian untuk divisi perlengkapan, ini tugasnya nanti dia mempersiapkan segala perlengkapan yang kita butuhkan di tempat KKN nanti. Toh? Baik, untuk ketua kelompok, sekretaris, dan bendahara ini sudah ada ya. Kemudian untuk divisi humas, divisi dokumentasi, divisi acara, dan divisi perlengkapan, ada yang ingin mengusulkan? Saya Ya? yang definisi dokumentasi. Dokumentasi. Oke. Yang lain? Saya kak, Ya? saya paling humas sih, soalnya saya kayak agak santai gitu. Mantap. Saya juga mau jadi humas. Oke. Kamu? Saya bantu-bantu di lapangan saja. Oh iya. Perlengkapan ya? Iya, kapan? Saya juga dokumen. Oke, jadi divisi acara belum ada, ini siapa yang mau? Oh, nanti saya yang bantu. Rama. Oke. Oke, mungkin untuk pembagian job desk nanti ini saya kirimkan di grup ya, atau mungkin teman-teman mau lihat sendiri boleh. Atau saya bacakan ulang. Tahan, Bu. Saya bacakan ulang aja mungkin ini. Nanti ditulis aja di grup. Iya. Itu. Saya rasa cukup. Ini sudah semua, saya pikir 10 orang mengambil bagian dalam struktur kelompok. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin bisa kita dokumentasi lagi dulu. Oh, begitu deh. Iya. Selfie saja. Dengan saya saja. Oke. Memang panitia dokumentasi paling kompeten. Iya. Tepuk tangan untuk Tani. Sudah sampai di sana. Ini kita yang pertama datang. Mereka ngarep deh. Berat ini. Mau pindahan kak?
Guys, baru beneran sampai. Halo guys, kita baru sampai di posko. Kenapa kalian lama? Kita isi bensin guys. Wah. Ayo masak. Pelan-pelan berat kali lah. Berat ya Pak. Wow, luas. Luas posisinya guys. Iya Pak. Besarnya juga. Terlalu elit untuk posko KKN. Elit sekali ya posko. Forming atau pembentukan. Pada tahap ini, kita melihat bagaimana anggota kelompok KKN pertama kali berkumpul, saling memperkenalkan diri, dan mulai memahami visi serta misi yang akan diemban. Ada rasa antusiasme yang tinggi, namun juga kehati-hatian dalam berinteraksi, di mana setiap individu masih mencari pijakan dan mencoba memahami dinamika kelompok. Ini adalah fondasi awal yang penting sebelum melangkah ke tantangan selanjutnya. Mat, lihat dulu ini. Smart aja. Tapi kita harus pikir dulu, kalau kita mau adakan ini, enggak. Jangan sembarang kita caplok, Pak. Kita mau Data warga yang kemarin kamu sudah lihat semua belum? Saya mau lanjut rekap. Sudah di sebagian, cuman itu sisa RT3 saja. Jadi mungkin sebentar saya lanjutkan lagi. Oke. Sal, kamu sudah kirim tugas update ke grup desa? Pak Dusun tadi tanyain. Tunggu sebentar sama saya captionnya. Kayaknya dari pagi tuh, bentar-bentar terus. Mau jam berapa minum sore? Kalian pikir gampang gak kerja begini? Walaupun kerja aku udah kelihatan, saya tetap kerja, Cina. Kalau kerjanya saya tidak kelihatan, bagaimana kita mau tahu progresnya? Komunikasi saja susah. Bagaimana cara kamu tahu? Saya tidak perlu lakukan itu kamu. Harusnya saya tanya untuk kamu apa yang kerja. Sudah, Mi. Mungkin kita lagi capek semua. Kita istirahat dulu, Mi. Nanti kita bahas lagi. Iya, gini aja teman-teman. Nanti malam kita adakan saja rapat evaluasi kecil, supaya kalau ada yang mau ngomong, supaya kalau ada yang tidak enak bisa disampaikan. Oke teman-teman, jadi malam ini kita rapat evaluasi minggu pertama. Saya ingin teman-teman di sini jujur semua. Kalau ada yang dirasa berat, dia ngomong, ya. Oke, mungkin kita mulai. Adakah kira-kira ada teman-teman yang selama ini merasa tidak nyaman? Sekali saya bertanya mungkin dari teman-teman. Saya persilakan. Saya Kak. Silakan. Makna semuanya sebenarnya saya mau jujur. Saya rasa itu tuh beberapa orang masih kurang tanggung jawabnya. Padahal dari awal tuh kita sudah bagi job desk masing-masing. Tapi sampai sekarang masih banyak kerjaan yang kita tunda-tunda. Terus terang aja, Lia. Terus terang saja Lia, siapakah kamu singgung? Tidak usah berbelit-belit begitu. Ya sudah Sal, saya bicara ini sama kamu. Bukan sama salahkan, tapi kita ini kerja sama-sama semua. Kalau kamu lambat, kita juga ketahan. Lambat apanya? Haruskah saya laporin sama kalian kalau saya sekerja? Cuma kadang Sal kita tidak tahu progres kerjamu sudah sampai mana, jadi kelihatannya nggak niat kerja. Kalian toh pintar bicara saja. Kayak semua hal yang kulakukan harus saya laporkan ke kalian. Saya juga capek loh. Sudah baik. Oke, begini teman-teman. Saya paham bahwa teman-teman capek. Teman-teman punya pekerjaan masing-masing. Jadi, jangan saling salah-salahkan di sini. Kita perbaiki komunikasi kita ke depan. Ya betul itu. Jadi kayak bukan cuma satu orang saja yang harus kayak kita juga semuanya harus introspeksi diri apa kurang tak. Iya betul juga, karena kan kita ini KKN tuh maunya kita bisa turunkan egonya kita. Iya betul itu. Harus saling mengerti semuanya. Ya udah, cukup. Kita sudahi saja rapat evaluasi kita malam hari ini. Saya lihat juga teman-teman hanya saling menyalahkan satu sama lain. Tidak efektif kita punya rapat evaluasi kalau hanya begitu. Jadi mungkin besok kita perbaiki lagi komunikasinya kita ya. Iya. Oke. Iya. Oke. Dengan ini saya akhiri rapat evaluasi kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan teman-teman kalau mau istirahat besok pagi baru kita mulai kembali. Kita bagi tugas.
Mau dipotong-potong. Salsa, tolong Pi ambilkan dulu baskom di dalam. Tunggu sebentar. Betul-betul ini salsa disuruh. Mami. Ih, hati-hati kok. Kalau disuruh tuh fokus, jangan lihat kemana-mana. Iya, sorry. Nih. Makasih. Kenapakah kamu dari kemarin kayak suka sekali bikin saya tersinggung? Kamu memang dari kemarin tidak ada yang beres kerjamu. Kenapakah kamu urus sekali kerjaanku? Itu sudah pekerjaanmu saja. Ini namanya kita satu tim, jadi kita harus kerja sama. Sudah, dia memang dari awal cari masalah sama saya. Sudah, Ndaina didengar warga. Yang kedua adalah storming atau konflik. Setelah fase perkenalan, kelompok KKN memasuki tahap storming. Di sini, perbedaan pendapat, ide mulai bermunculan. Setiap anggota berusaha menemukan peran dan menyuarakan pandangannya, yang terkadang menimbulkan gesekan dan konflik. Namun, justru disinilah kelompok belajar untuk bernegosiasi, beradaptasi, dan menemukan cara terbaik untuk bekerjasama, mengubah tantangan menjadi kekuatan. Tidak kondusif sekali sama mereka. Benanya begini. Jadi saya begini, kasih tau nih kodes. Iya. Sama saya. Saya bisa jadi kasih tahu? Iya. Bilang ke Kordas. Sekarang bisa. Tak, kayaknya kita bangun dulu deh. Ini tadi Salsa dan Lia mereka cekcok lagi di dapur. Kenapa bisa? Tidak tahu mungkin dari masalah evaluasi kemarin yang selesai. Jadi bagaimana bagusnya nih mereka dua dikasih bicara dulu mungkin biar damai. Coba kita ketemu mereka berdua dulu kalau begitu. Ya. Gimana Salsa tadi dengan Lia? Nggak tahu yang mereka itu deh. Mungkin ada di depan. Salsa? Lagi ada masalah tadi saya dengar. Nggak tahu dia, Kak. Saya duduk ya. Lia, sini dulu. Iya, Kak. Duduk sini. Kamu Salsa, sini. Saya dapat laporan tadi dari teman-teman kelompok kalau kalian berdua, Lia sama Salsa tadi terlibat cekcok di dapur. Bahkan saking ributnya sampai digosipkan bahkan oleh masyarakat. Saya dengar seperti itu. Betul? Kalian terlibat cekcok dari dapur? Ya tahu Kak, dia duluan karena dia kalau disuruh nggak fokus. Kenapa kamu salahkan saya? Memang kamu kalau ada kerjamu tidak pernah selesai. Kamu yang duluan. Sudah. Jadi begini teman-teman tuh. Perlu kita sadari bahwa kita ini teman satu kelompok. Bahwa kita tujuan pergi KKN ini adalah menyelesaikan tugas program kerja yang telah kita susun dengan baik. Artinya untuk menunjang program kerja itu bisa terlaksana dengan baik, kita butuh kerjasama antar kelompok. Jadi saya berharap ini sama teman-teman, hal-hal seperti tadi tidak terulang kembali. Terutama di hari esok ini kita ada program kerja yang akan kita laksanakan. Ya, program kerja kita mungkin saja tidak akan terlaksana sesuai dengan yang telah kita susun. Mungkin akan terbengkalai. Sementara teman-teman hari ini, Salsa dan juga Lia punya peran penting di kegiatan besok. Jadi saya tolong, sebagai ketua kelompok, saya minta tolong dengan amat sangat kepada teman-teman. Cobalah, jaga keharmonisan kelompok. Ingat tujuan kita, mengabdi kepada masyarakat. Dipahami? Jadi nggak ada masalah di sini ya. Selesai masalah sampai di sini. Iya, Pak. Kalian jabat tangan dulu, peluk-pelukan sebagai tanda minta maaf. Saya minta maaf, Pak, Le. Ya, saya juga. Maaf. Oke, selesai ya. Ya, terima kasih. Emang ada
batu. Iya, sama-sama. Kalau kalian kasihan KKN, saya suka menjengkelkan sama kalian, tapi sama kamu. Iya sih, tapi tidak sama juga saya kalahkan kamu. Seharusnya saya introspeksi diri juga. Saya minta maaf ya soal kemarin. Sebentar kita kan yang bawa materi sosialisasi. Iya, dia berdua. Iya, enggak. Ini juga bekas. Iya, bagus nih. Bagus saya udah Beda aku dengan. Ini kayaknya bagus ini, kita minta di fotokan kita lah. Iya. Tapi lagi sibuk nih. Oh, kita selfie saja pakai mobilnya Salsa. Oh, iya bisa juga. Boleh. Tuh, foto. 1, 2, 3. Enggak sih, kan? Dia tuh kemarin tuh. Iya. Itu foto. Nah, yang ketiga adalah norming atau penyesuaian. Tahap norming menunjukkan bagaimana kelompok KKN menemukan ritmenya dan keselarasan. Setelah melewati badai, konflik yang begitu banyak, anggota kelompok kini lebih terbuka satu sama lain dalam berkomunikasi, membangun norma dan kesepakatan bersama, serta menetapkan prosedur kerja yang efektif. Solidaritas mulai terbentuk dan setiap individunya ia merasa lebih nyaman untuk berkontribusi secara maksimal demi tujuan bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku yang tampan dan cantik. Ya, jadi hari ini kita sedikit belajar tentang kesehatan mental. Sebelum kita masuk jauh tentang kesehatan mental, ada yang tahu apa itu kesehatan mental atau pernah dengar sebelumnya? Tidak ada? Oke. Baik teman-teman, jadi itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya selesai. Gimana tadi sosialisasi? Lega. Seru-seru. Ya. Proker terakhir nih. Iya. Akhirnya selesai juga. Teman-teman yang lain masih di jalan, guys. Kita duluan. Udah tunggu dia di tempat itu. Dadah. Yang keempat adalah performing atau pelaksanaan. Inilah puncaknya dari perjalanan kelompok KKN. Pada tahap performing, kelompok telah mencapai kematangan dan efisiensi yang tinggi. Setiap anggota memahami peran masing-masing, bekerja secara sinergis dan fokus penuh pada pelaksanaan program KKN. Hasil-hasil nyata mulai terlihat, menunjukkan kolaborasi yang solid dan dedikasi luar biasa dalam memberikan dampak positif
bagi masyarakat. Ih, mana Kordes? Anda lihat dari tadi pagi. Iya, di mana? Udah pergi ikut DPL. Ih, Depannya tadi pagi sini. Iya, Di. Kita mau pulang Mi pada besok. Iya, tidak dirasa kita mau berpisah Mi. Makan nih. Hari terakhir kita sini nih. Iya. Astaga, Kita mau makan enak. pulang. Jam berapa kak besok? Mungkin siang atau pagi. Tergantung DPL Bang. Kali ini sudah hari terakhir nih. Tidak ada kesan-pesannya kalian untuk kita semua begitu. kalau saya sih sama KKN seru sih, ada dengan mereka juga. Ya ini saya, kamu saya juga sama kenal lagi sama kalian semua, karena kalau bukan dengan kalian kita tidak mungkin mencapai programnya kita sesuai dengan instruksi yang berjalan. Saya lihat juga nanti kalau misalnya kita sudah kembali di kampus lagi bisa kumpul kembali gitu. Bukan lagi Kita acara nanti mulai dari acara KKN tak Gitu. Nggak boleh asing. muncul di grup ampun saya. Ih, sedihnya pesan-kesannya kalian. Kita berpelukan pada dulu sebelum pulang. Ayo, Mi. Sini. Kita yang ngasih nih. Ih, nggak lengkap pada ini biar tidak bapak dia. Iya, Bapak. Yang kelima dan terakhir adalah adjourning atau pembubaran. Setelah semua tugasnya selesai, program KKN pun berhasil dilaksanakan. Dan seperti kalian lihat, kelompok memasuki tahap adjourning. Inilah momen terakhir kita dalam ber-KKN, yaitu momen perpisahan, di mana anggota kelompok merayakan keberhasilan, merefleksikan pengalaman berharga, dan mengenang suka dan duka yang telah dilalui bersama. Ada rasa bangga atas pencapaian, lega karena tugas telah usai, namun juga sedikit kesedihan karena harus berpisah dari ikatan yang telah terjadi karena